Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Bermasari dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, NIM 3 digit terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis tentang bisnis ayam geprek. Nah, di sini pembahasan kita kali ini adalah yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua analisis pesaing, kemudian strategi marketing, analisis sumber daya manusia, dan analisis marketing, serta analisis finansial. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang dari usaha ayam geprek. Saat ini Indonesia sudah memasuki era modernisasi yang penuh dengan tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Semakin maju teknologi, maka semakin terlupakan aspek sosial dan budaya bangsa yang telah diwariskan. Dampak tersebut bisa dilihat dari pergeseran tingkat konsumsi makanan tradisional yang mulai dilupakan keberadaannya. Masyarakat kini lebih tertarik dengan mengkonsumsi makanan modern yang unik seperti fast food atau makanan cepat saji. Besarnya minat konsumen untuk makanan cepat saji ini diduga sebagai imbas dari gaya hidup masyarakat zaman sekarang yang cenderung menyukai sesuatu yang cepat dan praktis. Makanan cepat saji kini menjadi pilihan karena menghemat waktu dan menawarkan cita rasa yang berbeda dengan makanan tradisional. Melihat dari banyaknya permintaan konsumen terhadap makanan cepat saji tersebut menjadikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk memulai usaha di bidang kuliner, khususnya fast food atau makanan cepat saji. Nah, bisnis ayam geprek ini yang rencananya akan dibuka pada awal bulan Agustus ini rencananya akan dibuka di lingkungan kampus agar target pemasaran ayam geprek ini dapat terpenuhi oleh mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengenai visi, misi, dan tujuan dari usaha ayam geprek ini. Untuk misi dari usaha ini adalah menjadi warung makanan ayam geprek yang kreatif dan menjadi pilihan utama untuk para pelanggan. Kemudian untuk misinya, yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, karyawan, dan pegawai, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan, dan kemudian mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok. Kemudian mengenai tujuan dari usaha ini, tujuan utama pendirian usaha ini adalah kecintaan kami sebagai pendiri usaha ini terhadap rasa masakan yang pedas dan kesukaan kami terhadap ayam. Karena menurut kami, apabila makanan tidak memiliki rasa pedas, maka makanan tersebut kurang sedap. Untuk itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa makanan pedas itu enak, apalagi dipadukan dengan ayam goreng crispy yang gurih dan lebih nikmat. Untuk selanjutnya adalah mengenai analisis pesaing. Jadi pada usaha ayam geprek dapur ulek ini, strategi yang diterapkan pada warung dapur ulek agar bisa bersaing dengan pedagang lainnya adalah memberikan kualitas rasa yang sangat lezat dengan harga yang terjangkau. Karena sasaran utama dari warung geprek dapur ulek ini adalah mahasiswa, jadi dengan harga yang terjangkau dan kualitas rasa yang tinggi akan menjadikan ayam geprek dapur ulek ini mampu bersaing dengan para pedagang yang lainnya. Dapur ulek ini juga memilih lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan kampus sehingga menjadi tempat tujuan para mahasiswa untuk mencari makan saat jam istirahat atau jeda kampus. Kemudian mengenai analisis SWOT dari usaha ayam geprek ini, yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu bisa dipesan melalui Gojek atau Grab, harga yang ditawarkan terjangkau, pelayanan yang ramah dan cepat, kualitas rasa yang lezat, pemasaran yang dilakukan dengan baik dan sistematis, dan juga biaya produksi yang relatif rendah. Kemudian untuk mengenai weakness atau kelemahannya, yaitu banyaknya pesaing usaha dalam bidang kuliner. Kemudian tempat usaha yang kurang memadai. Untuk selanjutnya adalah opportunity, yaitu peluang, yaitu ayam geprek termasuk menu yang digemari oleh semua kalangan. Berkembangnya media sosial dan aplikasi pesan antar membuat potensi konsumen lebih luas. Kemudian yang terakhir, tempat penjualan strategis dan diketahui banyak orang. Kemudian yang terakhir, ancaman atau kendala. Yang pertama adalah harga bahan sewaktu-waktu bisa naik. Yang kedua, banyaknya pesaing yang juga menjual produk yang sama. Kemudian, perubahan selera konsumen karena munculnya jenis makanan yang lebih menarik. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah mengenai strategi marketing. Ayam geprek dapur ulek menerapkan strategi 4P, yaitu yang pertama adalah price atau harga.
Ayam geprek dapur ulek memiliki menu paket dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari 11.000 saja sudah mendapatkan paket ayam geprek dan es teh. Menu lain dari ayam geprek dapur ulek harganya juga hanya berkisar antara 11.000 sampai dengan 20.000. Dengan ayam geprek dapur ulek memberikan harga yang sangat terjangkau karena kebanyakan masyarakat khususnya mahasiswa pastinya akan memilih makanan dengan harga yang terjangkau untuk menghemat pengeluaran mereka. Kemudian yang kedua adalah produk. Pada ayam geprek dapur ulek ini memiliki beberapa pilihan menu makanan. Di antaranya adalah ayam geprek, ayam penyet, ayam kremes, ayam Kentucky, jamur crispy, tahu tempe, ceker pedas. Selain itu juga ada beberapa pilihan menu minuman seperti es teh, es jeruk, lemon tea, dan beberapa minuman saset. Selain itu di dapur ulek juga menyediakan beberapa macam varian susu segar. Ayam geprek dapur ulek ini juga mempunyai beberapa menu paket yang cukup banyak peminatnya karena dengan menu paket ini sudah mendapatkan makanan dan minuman sehingga harganya jauh lebih terjangkau. Pelanggan di sini bebas mengambil nasi sendiri, jadi bisa mengambil sesuai dengan porsi yang diinginkan. Hal ini juga menjadi strategi dari warung ini agar bisa lebih menarik minat dari pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah promotion. Nah, untuk menarik minat dari pelanggan, warung ayam geprek dapur ulek ini memasang beberapa banner atau MMT di depan warung dan di pinggir jalan agar mengetahui jika di situ terdapat warung makan ayam geprek dapur ulek. Selain itu, warung tersebut juga menggunakan sosmed untuk mempromosikan menu-menu yang ada. Di sini juga melayani pemesanan melalui GoFood dan GrabFood agar memudahkan konsumen yang tidak bisa datang langsung ke warung. Hal ini juga menjadikan warung ini bisa memperluas jaringan pemasaran dari menu yang mereka tawarkan. Kemudian yang keempat adalah place. Warung ayam geprek dapur ulek ini terletak di lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan kampus dan dekat dengan pondok pesantren. Warung ini terletak di Jalan Diponegoro, RT 1 RW 4 Ngataksari, Pulutan, Sidoarjo, Salatiga. Di sekitar warung ayam geprek dapur ulek ini juga sangat banyak kos-kosan sehingga menjadi peluang bagi warung ini untuk menjadi tempat makan langganan bagi para anak kos. Warung ayam geprek dapur ulek ini buka di pinggir jalan yang cukup ramai sehingga pengendara yang lewat bisa dengan mudah mengetahui letak dari warung ayam geprek tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis sumber daya manusia. Yang pertama adalah rencana sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM pada usaha ayam geprek dapur ulek ini masih dilakukan oleh perseorangan yang dibantu oleh 4 orang karyawan yang akan membantu proses produksi dari ayam geprek tersebut. Apabila nanti usaha ayam geprek ini memiliki peluang dan perkembangannya cukup baik, pastinya membutuhkan tambahan karyawan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Dikarenakan usaha ayam geprek saat ini masih merintis dan masih sebagai usaha perseorangan sehingga dalam pengembangan sumber daya alam dilakukan secara mandiri, yaitu dengan mengevaluasi melalui masukan dan kritikan dari para konsumen yang datang pada warung ayam geprek dapur ulek tersebut. Dengan cara menggunakan analisis yang telah saya pelajari, dari itu bisa menciptakan inovasi baru yang dapat menarik konsumen dan menambah sumber daya manusia. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengenai aspek finansial. Untuk dapat dilihat pada tabel, itu merupakan biaya-biaya, yaitu biaya perlengkapan dan juga biaya bahan baku. Untuk biaya perlengkapan sendiri totalnya dari keseluruhan perlengkapan yaitu sebesar Rp3.514.800. Kemudian untuk biaya bahan baku ayam geprek itu sendiri totalnya adalah Rp549.800. Kemudian biaya bahan baku untuk mie level totalnya adalah Rp164.000. Dan yang terakhir adalah biaya bahan baku susu totalnya yaitu Rp104.400. Kemudian mengenai rencana produksi pada usaha ayam geprek ini, mengenai jenis produksinya adalah makanan. Jumlah produksinya yaitu sekitar 25 porsi per hari atau 750 porsi per bulan. Untuk biaya tetap
pada usaha ayam geprek ini mengenai sewa tempat yaitu 850.000 per bulan, dan untuk peralatan yaitu sebesar Rp3.514.800. Nah, total dari biaya tetap ini sebesar Rp4.363.000. Kemudian selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari bahan baku, yaitu totalnya sebesar Rp818.200. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya overhead. Di biaya overhead ini terdiri dari biaya listrik dan biaya transportasi. Biaya listrik yaitu totalnya adalah Rp150.000 per bulan, dan untuk transportasi juga sama, yaitu Rp150.000 per bulannya. Nah, jumlah dari total cost biaya-biaya di atas adalah totalnya adalah Rp24.486.000. Kemudian untuk rencana pemasarannya pada bulan pertama atau revenue pertama yaitu 30 hari dikali 25, yaitu didapat dari 25 porsi yang terjual setiap harinya, kemudian dikali 20.000 atau harga per porsinya, yaitu totalnya adalah Rp15 juta. Kemudian dikurangi gaji karyawan tetap sebesar Rp1 juta dikalikan 4 orang, yaitu jadi sebesar Rp4 juta. Maka total biaya tadi dikurangi dengan gaji karyawan yaitu 15 juta dikurangi 4 juta, yaitu pendapatannya sebesar Rp11 juta. Jadi keuntungan bersih dari bulan pertama adalah Rp11 juta. Itu jika seandainya semua biaya yang dikeluarkan ingin kembali dalam produksi bulan pertama. Kemudian untuk bulan kedua atau revenue 2 yaitu 30 hari dikali 30 kali 20.000 sama dengan Rp18 juta. Kemudian dikurangi gaji karyawan tetap sebesar Rp1 juta dikali 4 orang, jadi totalnya ada Rp4 juta. Maka Rp18 juta dikurangi Rp4 juta, totalnya adalah Rp14 juta. Jadi keuntungan bersih bulan kedua dan seterusnya adalah Rp14 juta. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai usaha ayam geprek. Dapat disimpulkan bahwa ayam geprek merupakan makanan sederhana berupa ayam goreng yang telah diberi bumbu agar menjadi crispy, kemudian digeprek dengan cabai setan dengan jumlah sesuai selera. Kemudian semakin pedas semakin nikmat. Ayam geprek dan susu adalah menu ayam geprek yang dipadukan dengan kesegaran dari susu sebagai minumannya, menambah kenikmatan dan dalam menyantap ayam geprek ini. Terbuat dari bahan-bahan pilihan yang kaya akan vitamin dan protein yang cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Selain ayam geprek, terdapat juga mie goreng atau mie rebus level yang dijamin pelanggan akan ketagihan jika menyantapnya. Usaha bisnis ayam geprek dan susu ini berprospek baik ke depannya dikarenakan banyaknya penggemar ayam, juga tak sedikit pula penggemar rasa pedas. Selain itu juga kandungan-kandungan dalam ayam yang kaya akan protein dan mineral serta cabai yang ternyata baik untuk tubuh manusia. Pedasnya cabai dan gurihnya ayam dipadukan dibuat menjadi ayam geprek. Atas dasar itulah bisnis ini mempunyai potensi yang sangat baik. Cukup sekian penjelasan saya mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha ayam geprek. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.